Kak Tasya. Hai Kak Greba. Apa kabar? Kabar baik, kakak gimana kabarnya? Aku luar biasa dong. Pasti adik-adik juga luar biasa kan di rumah. Hai. Hai kids, happy Sunday ya. Hari ini kakak yakin kalian semua siap buat ikutin ibadah Sartes Kids Bener nih. banget Kak. BTW Kak Grebet, hari ini kita ada acara apa aja sih? Hari ini tuh bakal seru banget Kak Tasya. Kita bakal muji Tuhan bareng-bareng. Kita bakal dengerin opening preach dan juga dengerin sharing firman Tuhan. Wah seru banget. Iya, bener, Kak. Ya nggak sih? Tapi sebelum kita mulai ibadah Kak Tasya mau sampaikan beberapa hal ya. Apa tuh Kak? Nah, yang pertama kita sudah mandi dan berpakaian rapi. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk yang kedua harus banget siapin Alkitab. Betul. Oke, nah yang ketiga jangan lupa siapkan persembahan dan duduk dengan tenang. Oke adik-adik? Oke. Nah yang keempat, yuk memuji Tuhan dengan semangat. Dan yang terakhir, para papa mama harap menemani kids selama ibadah minggu berlangsung. Wah, udah seger banget nih kayaknya Bener anak-anak kids di rumah banget nih Kak, bener-bener. Yaudah yuk, sebelum kita mulai ibadah hari ini, ayo kita berdoa ya kids. Yuk mulai. Siapin tangannya ya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Hari ini kami mau mulai ibadah dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah kids, Salters Kids, fun and connected. Bye kids. Bye. Hai kids, Merry Christmas and Happy New Year ya. Yuk sekarang kita mau bangkit berdiri. Ini saatnya untuk kita memuji Tuhan. Let's go. Mari kita bertepuk tangan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal ya. Let's go. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, 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 and heaven and nature sing. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sorakan haleluya. Hai kids, kita masih mau memuji Tuhan. Masih tetap semangat kan? Yuk kita mau gerakan badan kita. Ikuti gerakan kakak-kakak yang di depan ya. Let's go. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih
Hai kids, waktunya kita untuk memberi. Sebelum kita memberi, aku mau bacain kalian satu ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhannya dari 2 Korintus 9 yang ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, di ayat ini firman Tuhan bilang, kalau kita memberi, kita gak boleh karena paksaan, apalagi dengan sedih hati. Tuhan mau kalau kita memberi dengan sukacita. Karena kalau kita memberi dengan sukacita, itu berarti kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita ganti 30, 60, bahkan 100 kali lipat. So, ayo kids, kita memberi dengan penuh sukacita. Oke, sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat ibadah hari ini. Sebentar kami mau memberi Tuhan, kami percaya saat kami memberi Tuhan menggantikan yang kami berikan lebih dari 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Kami mau percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan buat kami. Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi ya kids. Tuhan Yesus memberkati. Starters Kids, fun and connected.
Dan Happy New Year untuk kita semua. Wah, selamat tahun baru ya untuk adik-adik yang saat ini mungkin bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman yang mungkin lagi liburan. Kak Meta mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Pastinya senang banget ya, dimana tahun ini kita bisa berkumpul lagi semua. Dan Kak Meta juga senang banget karena Kak Meta hari ini juga berkumpul bersama dengan keluarga Kak Meta, teman-teman Kak Meta gitu. Jadi Kak Meta sangat berterima kasih sama berkat Tuhan yang luar biasa menyertai Kak Meta. Kak Meta juga percaya setiap kids juga disertai oleh kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup adik-adik semua. Nah, hari ini Kak Meta akan membagikan firman Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Nah, tapi sebelum itu kita mau shout, ya, kita mau shout dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras dan yang bersemangat. Kita mau menyambut tahun 2022 dengan penuh sukacita, oke? Kalau Kak Meta teriakan Sabar Kids, nah kamu udah tahu ya cara jawabnya ya, oke? Sabar Kids, fun and connected. Tepuk tangan untuk kita semua. Wah, ternyata suara adik-adik luar biasa kencengnya ya. Karena mungkin selama tahun baru makannya enak-enak nih. Sama dengan Kak Meta. Oke, nah sebelum itu kita mau berdoa dulu ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Nah, kita mau lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa untuk setiap hidup kids yang dimanapun berada. Engkau baik, Engkau lembut, Engkau murah hati, Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Bapak, terima kasih untuk tahun yang baru, di mana janji-Mu, di mana berkat-Mu, di mana kuasa-Mu selalu mengejar kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau menyiapkan hati, pikiran kami, supaya firman-Mu Tuhan bertumbuh dan berbuah yang lebat di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Yeay. Oke kids, hari ini Kak Meta akan menceritakan seorang tokoh yang luar biasa yang ada di Alkitab. Kak Meta percaya, kids juga pernah atau sering mendengar tentang tokoh ini. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Nah, untuk kisah lebih lengkapnya, kids di rumah nanti bisa baca di Lukas 1 ayat 6 sampai dengan 80. Nah, semuanya kids di rumah punya Alkitab atau punya aplikasi Alkitab kan di handphone. Jangan lupa nanti untuk dibaca ya setelah ibadah kita selesai. Nah, tapi sebelum itu Kak Meta akan menceritakannya terlebih dahulu untuk kids. Karena pastinya kisah dari Yohanes Pembaptis ini sangat luar biasa dan memberkati kita semua. Nah, Kak Meta mau cerita. Jadi, pada waktu itu ada pasangan suami istri yang namanya adalah Zakaria dan juga Elizabeth. Nah, Zakaria ini adalah seorang imam, tugasnya adalah mempersembahkan korban dari misalnya bangsa Israel kepada Tuhan. Jadi dia yang akan mewakili untuk mempersembahkan korban tersebut gitu. Nah, pada waktu itu berketepatan Imam Zakaria bertugas untuk mempersembahkan korban daripada bangsa Israel. Nah, pada saat itu kalau pengen mempersembahkan korban, hanya imam yang boleh mempersembahkannya di mezbah gitu ya. Nah, yang lainnya menunggu di luar gitu ya, menunggu di luar bait Allah. Nah, pada saat itu, pada saat Imam Zakaria mempersembahkan korban, tiba-tiba muncul malaikat di depan Imam Zakaria. Nah, otomatis Imam Zakaria takut dan kaget dong gitu ya. Karena Imam Zakaria sebelumnya belum pernah ketemu dengan malaikat gitu. Tapi pada saat itu
Imam Zakaria sangat takut gitu ya dan kaget. Nah, kemudian malaikat itu berkata kepada Imam Zakaria. Dia bilang, "Jangan takut." Ya, jangan takut. Bahwa aku ingin menyampaikan bahwa doamu dikabulkan dan istrimu Elizabeth akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dengan kelahiran bayi tersebut, engkau akan bergirang dan orang lain pun akan bersuka cita dengan kelahirannya. Nah, malaikat juga bilang bahwa anak ini sangat besar di hadapan Tuhan dan Roh Kudus sudah menyertai dia semenjak dia ada di kandungan ibunya. Itu dia akan mempersiapkan jalan di mana bangsa Israel akan berbalik kepada Tuhan melalui Yohanes ini, melalui anak laki-laki yang Elizabeth akan kandung. Nah, Imam Zakaria kaget dong gitu ya. Kaget, kemudian dia berkata kepada malaikat, "Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin? Aku dan istriku sudah lanjut usia dan gak mungkin lagi akan punya baby karena sudah tua gitu ya." Nah, berarti Imam Zakaria sama Elizabeth ini sudah menantikan bayi sejak kapan? Sejak yang udah lama banget, sejak mereka masih menjadi pasangan muda gitu ya, sampai mereka tua gitu ya. Tapi Tuhan mendengar dan mengabulkan doa mereka gitu ya. Nah, kemudian kata malaikat kepada Zakaria ya. Nah, karena Zakaria kurang percaya, akhirnya malaikat bilang, "Aku adalah Gabriel yang berbicara karena Allah yang mengutus aku untuk menyampaikan pesan ini kepadamu. Sesungguhnya Zakaria, engkau akan bisu sampai dengan kelahiran bayi tersebut." Nah, jadi malaikat ya menyampaikan bahwa Imam Zakaria ini akan bisu sampai kelahiran anaknya. Nah, kids, kira-kira kenapa Zakaria bisa bisu? Karena tadi apa? Dia nggak percaya sama apa yang dijanjikan Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan Zakaria dan Elizabeth. Menurut Zakaria nggak mungkin Tuhan gitu ya, nggak mungkin. Tapi Tuhan bilang terjadi dan kamu akan bisu gitu ya. Pokoknya sampai baby ini lahir kamu akan bisu gitu. Nanti kalau udah lahir baru kamu bisa ngomong lagi gitu. Karena kalau kita nggak percaya ya, semakin kita sering ngucapin firman, semakin sering kita ngucapin bahwa kita nggak percaya misalnya kesembuhan, kepintaran, berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka itu nggak akan terjadi kids gitu. Jadi malaikat menyampaikan kepada Zakaria karena Zakaria nggak percaya, jadi malaikat memberitahukan bahwa Zakaria akan bisu, alias dia nggak bisa ngomong apa-apa, gitu ya. Nah, kids, setelah itu apa yang terjadi? Wah, Kak Meta pasti ini ya, merasa bersuka cita banget kalau misalnya apa yang Kak Meta harapkan udah dari jauh-jauh hari, akhirnya Tuhan Yesus menjadikannya menjadi nyata. Nah, setelah itu, setelah 9 bulan pastinya ya, Elizabeth mengandung, akhirnya Yohanes pun lahir. Nah, tetangganya, saudaranya, wah bersuka cita banget dengan kelahiran bayi tersebut. Sama seperti dengan yang disampaikan oleh malaikat, bahwa ketika anak ini lahir ya, nggak hanya Zakaria ataupun Elizabeth yang bersuka cita, tetapi orang-orang yang di sekitarnya pun berasa bersuka cita dengan kelahiran bayi tersebut. Nah, akhirnya mereka pun datang dong berkunjung untuk melihat bayi yang sudah lahir ini gitu. Nah, pada saat itu saudara-saudaranya atau orang-orang ingin menamai anak tersebut adalah Zakaria juga, sama seperti nama bapaknya yaitu Imam Zakaria gitu. Nah,
Tapi ibunya Elizabeth bilang, oh jangan namai dia dengan Zakaria, tapi namai dia dengan nama Yohanes. Gitu. Nah, tapi saudara-saudaranya bilang, tapi kan kamu nggak punya saudara yang sama dengan nama Yohanes gitu. Nah, akhirnya saudara-saudaranya ini memberikan meminta isyarat kepada Nabi Zakaria bahwa anak ini mau dinamai siapa gitu. Akhirnya Zakaria minta batu gitu ya untuk menulis nama anak yang sudah lahir tersebut. Kemudian pada saat itu Zakaria menuliskannya Yohanes. Nah, pada saat ketika Imam Zakaria menulis nama Yohanes, nah tiba-tiba dia bisa berbicara kids gitu. Dia melompat kegirangan, dia bersukacita, dia memuji Tuhan. Nah, orang lain yang melihat hal tersebut terjadi menjadi takut. Wah, gitu ya. Wah, luar biasa banget gitu. Kira-kira anak ini nanti jadinya menjadi apa ya gitu ya. Karena kelahirannya dan apa yang terjadi pada ayahnya itu adalah hal yang luar biasa gitu. Kira-kira nanti anak ini mau jadi apa gitu. Nah, kids masih ingat nggak apa yang disampaikan oleh malaikat pada waktu pertama sekali malaikat bertemu dengan Zakaria? Dia bilang apa? Bahwa anak ini akan menjadi besar, ya kan? Anak ini akan menjadi besar, dia akan mempersiapkan jalan untuk kedatangan juru selamat, dan apalagi anak ini akan membuat bangsa Israel berbalik kepada Tuhannya dan dia akan menjadi kuat di hadapan Allah. Nah, benar adik-adik. Jadi selama hidupnya Yohanes ini kita kenal dengan Yohanes Pembaptis. Jadi selama hidupnya ya dia menghabiskan banyak waktu di padang gurun ya, kemudian ada murid-muridnya, dia mulai membaptis orang, dia mulai menyampaikan bahwa mempersiapkan jalan untuk kedatangan juru selamat yaitu Yesus Kristus melalui dia. Wah, luar biasa sekali ya kids ya, Tuhan memakai hidup Yohanes untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan juru selamat yang luar biasa. Nah, Kak Meta mau belajar satu hal dari sini adalah bahwa Kak Meta harus belajar sabar untuk menanti janji Tuhan terjadi dalam hidup Kak Meta. Nah, seperti tadi Zakaria, Imam Zakaria, wah dia sudah cukup lama menantikan anak dengan istrinya bahwa mereka tuh pengen punya baby gitu. Nah, kalau menurut manusia sih nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin terjadi gitu ya, karena mereka udah tua gitu. Tapi luar biasanya Tuhan tetap menepati janjinya, dan janjinya luar biasa kids. Dan ketika mereka punya babynya nggak biasa-biasa aja, tetapi babynya menjadi orang yang perkasa, orang yang hebat, orang yang besar di mata Tuhan. Dan lebih luar biasanya apalagi, dia adalah orang yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Wah, Kak Meta mau belajar bahwa Kak Meta mau tetap bersabar untuk tekun menantikan janji Tuhan. Kak Meta mau belajar untuk terus memperkatakan bahwa janji firman Tuhan akan terjadi dalam hidup Kak Meta. Kak Meta mau belajar bahwa Tuhan itu selalu menjanjikan apa? Hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, nggak biasa-biasa. Dia menjadikan masa depan kita luar biasa. Gitu ya, mama papa kita luar biasa, kita luar biasa, keluarga kita luar biasa, kita diberkati, itu adalah janji Tuhan. Nah, sama seperti yang dialami Zakaria gitu, walaupun menurut dia nggak mungkin, tetapi Tuhan bilang mungkin, dan janjinya keren nggak? Keren dong, dimana anak mereka menjadi orang yang besar, orang yang luar biasa, orang yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Juru Selamat melalui Yohanes
baptis. Oke kids, hari ini demikian sharingnya. Kak Meta percaya bahwa dimanapun kids berada, selalu tetap memiliki hati yang terus bersabar menantikan janji Tuhan. Terus memperkatakan, yes Tuhan, aku diberkati hari ini. Aku diberkati tahun ini. Nilaiku makin lebih bagus, aku semakin semangat belajar. Mama papa aku juga diberkati, adik-adik kakak aku juga diberkati. Gitu ya. Jadi kids nggak boleh kayak kecewa sama janji Tuhan kok nggak terjadi ya gitu. Nggak boleh ya. Tapi kita terus sabar menanti janji Tuhan yang luar biasa dengan terus memperkatakannya. Oke kids. Nah, kita akan berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Bapa yang baik, terima kasih bahwa Engkau adalah Bapa yang menepati janjinya di dalam hidup kami. Engkau adalah Bapa yang merancangkan masa depan yang luar biasa buat kami. Kami mau Tuhan memperkatakan janji-Mu bahwa berkat-Mu, kebaikan-Mu itu mengikuti kami senantiasa. Bahwa Engkau memberkati Mama Papa, Engkau memberkati adik kami, Engkau memberkati kami Tuhan, dan Engkau akan menjadikan kami luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu terjadi di dalam hidup kami. Kami mau mengundang untuk setiap kids yang baru pertama kali mengikuti ibadah online bersama, untuk kita berdoa bersama ya. Nah, adik-adik, saya minta untuk meletakkan tangan kanannya di dadanya dan ikuti Kak Meta berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, aku ingin mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya Engkau akan bertahta dan menjadi raja dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Nah, Kak Meta juga mengundang kids untuk mengangkat kedua tangannya. Kita mau berdoa, menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau adalah Bapa yang baik buat kami. Bapa yang selalu sayang sama kids dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan, aku memberkati papa mama mereka. Biarlah papa mama menjadi teladan dalam hidup kids, di mana setiap apa yang mereka lakukan menjadi berkat dalam kehidupan kids. Biarlah mama papa diberkati dan diberikan kesehatan yang luar biasa. Dan aku juga berdoa buat kids dimanapun mereka berada. Mereka menjadi terang dan garam, mereka menjadi kesukaan, dan mereka menjadi berkat dan bercahaya di setiap apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Nah kids, Kak Meta mau kita shout dulu ya sebelum kita selesai ibadahnya. Seperti biasa. Ya seperti di awal tadi, kalau Kak Meta bilang Sabar Kids, teriakan dengan kuat, fun and connected. Oke? 1, 2, 3. Sabar Kids, fun and connected. Yeay! Terima kasih kids dimanapun kalian berada. Sekali lagi Kak Meta mau ucapkan Happy New Year. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. See you. Yo 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 yo. Happy New Year kids semua di rumah. Gimana tahun barunya? Ih, pasti seru banget kan? Udah Natalan kita kemarin bareng-bareng. Terus tahun baruan ada yang di rumah, ada yang liburan. Iya, pasti seru banget liburannya ya. Tapi tetap jaga kesehatan ya kids. Ada yang di rumah aja? Gak apa-apa, Kenjelo juga di rumah aja kok. Nah, Kak Angelo saat ini mau kasih pengumuman nih buat kids di rumah untuk minggu depan. Pengumuman yang pertama, jadwal ibadah kita ya. Oke, selalu ingat bangun pagi
sikat gigi. Nah, untuk pengumuman yang kedua, jangan lupa follow terus IG Soter Skit untuk mendapatkan update paling baru dan informasi kita. Dan pengumuman yang tiga, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan selalu jaga kesehatan. Ingat yang kemarin habis jalan-jalan, pokoknya kalau habis dari keluar rumah, masuk rumah lagi, jangan lupa mandi, langsung ganti baju yang baru. Oke kids? Ih seru pasti nih tahun baru ini ya. Oke, Soter Skit, fun and connected. Bye-bye.